Oke guys, welcome back to my motovlog ya. Jadi di motovlog kali ini nih, gue bakal ngebahas tentang kondisi motor gue nih, motor R15 Fitri ini yang udah gue pakai selama 3 tahun ya. Jadi motor ini umurnya udah 3 tahun guys. Ya dikit lagi masuk TK lah. Ya, jadi gue pakai motor ini dari 2017 Juli ya, 2017 Juli. Jadi sekarang udah 3 tahun lebih. Dan hari ini gue mau ngebahas tentang kondisi motor ini yang gue rasain selama 3 tahun dan update-nya hari ini tuh apa aja gitu. Jadi setelah 3 tahun kondisi motor gue ini gimana sih gitu loh. Kita bahas dari paling depannya dulu ya, dari paling depan paling atas. Kita bahas dari kondisi visor masih aman ya, visornya aman, bodi depan nggak ada masalah, spion nggak ada masalah ya gue pakai. Jadi so far bodi depan ini nggak ada masalah. Lampunya juga aman, gue belum pernah ganti lampu ya kan. Terus di bawahnya turun dikit juga masih aman. Gue sering ini loh, gue tuh sebenarnya termasuk orang yang lumayan sering ngangkat-ngangkat lah ya. Dia bilang lah Willy, oke? Gue lumayan sering ngangkat-ngangkat. Tapi shock depan motor ini tuh masih terhitung oke gitu. Jadi gue sering ngangkat-ngangkat Willy gitu ya. Terus kan gue waktu gue drop ke bawahnya itu kan, kalau shocknya jelek itu bisa bermasalah gitu loh. Tapi shock USD-nya ini so far masih aman ya. Jadi shock di bawahnya itu yang depan gue pakai Willy juga masih aman, nggak ada masalah. Udah lumayan dibilang sering banget juga enggak, jarang juga ya, lebih jarang daripada jarang gitu ya gitu. Shocknya masih aman, bannya juga belum pernah gue ganti. 3 tahun gue pakai motor ini, ban motornya belum pernah gue ganti, jadi masih oke gitu. Bannya masih oke. Udah lumayan menuju botak tapi belum lah, jadi masih bisa. Kalau pemakaian gue sih nyantai juga ya, paling daily use gitulah ya, ke kantor, ke kampus ya, kalian pakai sehari-hari kayak gitu. Jadi masih aman, masih belum minta diganti juga. Bannya masih aman. Terus kita lanjut ke bagian dekat-dekat stang sini ya. Nah ini gue mau bahas juga, kayak motor ini tuh speedometernya udah digital, kalian tahu sendiri ya. R15 Fitri itu speedometer digital, kelistrikan juga udah banyak. Jadi di bagian speedometer gua belum ngerasain sebuah masalah yang perlu diatasi lah istilahnya gitu. Jadi di bagian speedometer ini sebenarnya enak, dia udah digital, tanggal-tanggalnya juga auto update kayak gitu ya. Jadi semuanya udah, softwarenya udah oke. Selama 3 tahun gue pakai nggak ada masalah. Nah, yang gue lagi permasalahin itu ketika motor ini memiliki sistem kelistrikan yang bisa dibilang cukup oke ya, untuk 2020 ini cukup oke gitu ya. Di sistem kelistrikan ini kalau kalian tahu, motor gue itu pernah ketabrakan ya. Jadi maksudnya ketabrakan itu motor gue ditabrak dari belakang. Nah, motor gue itu ditabrak dari belakang, langsung satu sistemnya mati. Sistemnya mati itu maksudnya gimana? Maksudnya ini kan listrik nih motor nih ya kan. Jadi ditabrak di belakangnya, di bumper belakang. Dulu bumper gue belum diganti undertail ya. Jadi masih yang tail yang panjang itu, yang asli. Nanti gue kasih gambarnya nih. Nah, masih yang kayak gitu, ditabrak tuh. Nah, motor gue langsung mati, satu motor. Nanti gue cantumin juga videonya ya. Video yang gue ketabrak itu ada videonya juga. Jadi di video itu gue tuh ditabrak dari belakang, di bumper. Langsung satu motor gue ini mati. Langsung mati, kayak nggak bisa jalan gitu. Nah, ternyata permasalahannya itu ada di pin belakangnya itu konslet waktu ditabrak gitu kan. Di lampu belakang tuh ada kelistrikan juga tuh ya kan. Nanti gue tunjukin gambarnya, di lampu belakang ada kelistrikan juga. Nah, terus fuse-nya itu, pinnya itu ternyata rusak, alias kayak ketabrak, lampunya mati, dia jadinya pinnya rusak gitu. Inti permasalahannya sebenarnya itu doang. Tapi cuma masalah sekecil itu aja. Jadi masalah lampu belakang ditabrak, lampunya mati, pinnya jadi rusak, sekringnya rusak. Satu motor ini kelistrikannya langsung mati guys. Jadi itu sebenarnya dibilang kelebihan juga
Bisa, soalnya kalau gue bilang kelebihan kenapa? Jadi kayak dia motor ini ngasih tahu, oh ya ada yang nggak bener loh di mesin lu gitu, di kelistrikan motor lu tuh ada yang nggak bener gitu. Nah itu maksudnya kelebihan, tapi kan kekurangannya ya, masa ditabrak lampunya doang langsung mati sih kan gitu loh. Jadi kayak lo lagi jalan di jalan nih, kayak gue waktu itu mati motor gue panik banget. Nanti videonya gue kasih di sini, gue cantumin lah pokoknya. Itu gue panik parah sih. Jadi kayak lagi enak-enak jalan ditabrak, kok motor gue satu motor mati gitu. Waktu itu kan belum ngerti juga ya, itu gue masuk tahun kedua apa pertama ya. Jadi kayak gue panik dong, kok ini motor mati, padahal cuma ditabrak lampunya doang. Oh ternyata setelah gue cari tahu, ternyata motor gue itu masalah cuma di sekring itu doang, tapi langsung mati gitu. Jadi kayak di sekring doang mati. Lah itu kan masalah elektrikalnya ya. Sekarang kita nggak bahas masalah stangnya, jadi lebih ke bodinya. Nanti gue cari tempat stop juga deh buat bahas bodinya ya. Nah ini nih ada stang gue ini, kalau kalian lihat ya. Ini gue kasih lihat stang. Ini stang gue tuh. Kalian nyadar ada yang salah? Tuh nggak ada yang salah apa ada? Jadi stang gue ini udah gua ganti remnya ya. Kalau kalian nyadar, tuas remnya udah gua ganti pertama ya. Jadi tuas rem gue itu gua ganti karena tuasnya patah, yang sebelah kiri tadinya patah yang asli gitu. Jadi alasan gua ganti tuas rem itu sebenarnya waktu itu gua udah hampir mau ganti, tapi tiba-tiba kebetulan patah. Nah patahnya itu karena motor gua lagi di parkiran nih, jatuh nih ya kan, jatuh ke kiri motor gua, posisinya gini, jatuh ke kiri lagi di parkir. Kayaknya waktu itu jatuh gara-gara gue lupa kenapa, pokoknya jatuh ke kiri. Terus tuas remnya itu langsung patah guys, gila. Jadi kayak maksud gua, waduh tanjakan, maksud gua tuas remnya itu berarti sebenarnya kuat, tapi waktu itu tuh cuma bener-bener, jadi motor gua lagi lurus gini, lagi jalan nih, lagi di parkir, set jatuh ke kiri gitu, tuas remnya ini langsung patah. Jadi tuas remnya bener-bener patah, langsung kayak ininya tuh tek, kayak patah, kayak stick ini, tau gak lo? Kayak stick apa ya? Kayak stick biskuit itu loh, ntar ya stick biskuit gitu, itu patahnya stuck, langsung patah gitu. Itu jadi yang gue alami selama 3 tahun ini tuh problemnya kayak gitu. Itu salah satunya problem di bodinya ya. Tuas rem sebelah kiri patah, oke lah, ya udah gue ganti kan. Karena kayak gue udah patah kayak gitu, masa gue pakai ya kan, tinggal pendek kayak gini. Jadi gue ganti pakai ini. Ini tadinya gue mau niat sementara aja, tapi sampai sekarang gue belum sempat ganti lagi. Ini tuas nanti ada tutorialnya juga ya, ganti tuas rem di atas kanan. Terus problem selanjutnya yang gue temuin 3 tahun ini, kondisi motor gue itu ada di ini bro, sebenernya bro, di ini lagi, mirip-mirip stang lagi nih. Jadi di jalunya ini bro, ya nih, lu lihat jalu stang ini, nih stang ada jalu nih, jalunya kosong nih. Kalau kalian bandingin sama yang sebelah kanan tuh, ada kan, gitu loh. Jadi jalu ini gue nggak tahu jatuh di mana. Gue lagi jalan nih ya, gue lagi enak-enak jalan kayak gini nih, set, tiba-tiba jatuh. Gue nggak nyadar nih jatuhnya kapan. Jadi gue baru tahu belakangan ini. Tapi setahu gue itu jatuhnya 2 tahun lebih. Jadi maksudnya udah masuk tahun ketiga gue pakai motor ini. Itu nggak pernah gue apa-apain jalunya. Ya bener-bener kayak biasa dari pabrikan gitu ya. Dia copot bro, bayangin dah. Gue juga nggak nyadar lagi kan, jalunya tuh hilang tiba-tiba. Belum lama ini gue nemuin ini. Tadinya gue udah mau ganti, tapi tiba-tiba corona ini gue jadi belum sempet gitu. Ini nih di sini hilang jalunya boy. Kalau lu bahas sebagai kondisi motor gue ya, ini hilangnya sendiri gitu, bukan gue yang hilangin gitu loh. Ini copot di jalan, sampai sekarang gue nggak tahu hilang di mana, copot di mana gitu ya. Jadi kayak motor gue ini problem-problem yang kondisi 3 tahun ini, kalau dari fisik sih itu aja ya. Sama oh iya, kalau jatuh nih, motor gue kan jatuh nih, pernah. Motor gue pernah jatuh dari ya sering juga lah jatuh simpel-simpel gitu ya, bukan yang gimana. Jatuh misalnya ngesot juga pernah. Gue kayak lagi belok cornering enak-enak ngesot ya kan, di alsut gitu. Nah itu paling bodinya nih, kalau kalian lihat lagi ya, bentar, gue lihat jalan depan dulu. Nah ini bodinya nih, ini ada gesekan, paling kayak gitu sih kondisi motor gue sih. Ini gesekan ini nih, paling gue kayak lagi ngesot di alsut gitu kan, lagi cornering terlalu rendah, biasa terlalu rendah ke kiri gitu. Jadi ini paling bodinya kemakan dikit. Sama tuas
tuas ini juga di bawah nih, tuas gigi, persneling giginya juga kena ya. Jadi kalau motor ini terlalu cornering ke kiri gitu ya, kalau lagi kilaf gitu kan, tiba-tiba lu cornering ke kiri, terlalu cornering gitu ya, motor ini tuh bisa kena tuas gigi yang ini nih. Gua harus cari tempat berhenti dulu nih, nanti gua kasih lihat. Ini yang kiri ini tuh, itu tuas gigi tuh bisa kena juga. Jadi tuas gigi gua yang bawah itu, yang persneling gigi ini nih, yang bawah yang buat gigi, udah beberapa kali gua benerin tuh, maksudnya ini masih ori, masih part ori, tapi dia tuh sering terlalu bengkok ke dalam. Misalnya ini lurusnya nih ya, ini tuas persneling gigi gue lurusnya kayak gini, dia tuh masuk ke dalam gini karena sering kepentok gitu, sering kepentok. Gue cornering kali ya, apa gue cornering, apa gue yang jatuh juga pernah, gue pernah jatuh. Nah tuasnya ini kena, dia jadi masuk ke dalam gini, masuknya parah banget. Jadi kalau lu congkel pakai kaki gitu, lu congkel ini nggak dapet gitu loh. Paling itu gue udah benerin hampir 4 kali. Jadi tuasnya tuh mencong ke dalam gitu. Jadi yang gue lakukan adalah gue pakai kunci Inggris. Jadi gue akalin sendiri. Biasanya gue akalin sendiri. Pakai kunci Inggris gue tarik lagi gitu. Ini kan kondisinya kayak gini ya. Gue congkel lagi biar lurus lagi gitu aja sih kondisinya. Wih gila tuh. Lihat, wih plat Thailand boy. Gila. Wow. Scoopy-nya plat Thailand tuh. Ban cacing kan. Wah ini mantap ini. Gila. Nah terus tadi lagi bahas apa? Oh sampai di rem ya, sampai di gigi, sorry. Jadi tadi yang gue bilang itu tuasnya juga belok-belok, gue benerin. Terus ada lagi masalahnya, kalau kalian pakai motor ini nih kondisinya ya, udah 3 tahunan gue pakai, ini udah gue rasain lumayan kerasa juga. Setiap kalian pergi jauh-jauh pakai motor ini, maksud gue jauh di sini itu lebih dari hampir 2 jam lah, perjalanan hampir 2 jam di jalan ya. Jadi nonstop tuh 2 jam di jalan. Paha nih, mesin ini, tangki pasti lumayan panas. Walaupun motor ini cuman 155 cc ya bro ya, tapi panasnya sih lumayan gitu loh. Jadi walaupun cuma 145 cc, tapi panasnya dia itu lumayan ngena lah istilahnya. Soalnya kalau dipakai lama ya, dia sebenarnya bukan tangkinya yang panas, tapi mesin di sebelah tangkinya ini yang panas gitu loh. Tangkinya sebenarnya nggak panas. Ini tangki ini kan, kalau gue bahas ya, tangki ini sebenarnya dalamnya nih agak hollow gitu, agak kosong. Ini kalau denger loh. Jadi dia tuh agak kosong, tapi panasnya itu dari mesin bawahnya ini gitu. Itu yang bikin panas sebenarnya. Terus yang gua rasain lagi nih ya, setelah 3 tahun pakai motor ini, itu lebih ke experience gue naik motor ini sih. Sejauh ini gue bisa bilang oke lah gitu, masih termasuk di atas 80 lah. 3 tahun gue gak pernah ngerasain masalah yang gimana banget ya. Paling kayak masalah sepele-sepele kayak tadi, yang kalau gue jatuh, kalau gue cornering, itu juga salah gue juga gitu, nggak sepenuhnya salah motor ini kan sebenarnya, ya kan. Terus ya tapi gue hitung juga, soalnya kayak kan motor dijatuhin langsung gitu belum tentu stangnya langsung patah kan, kayak gitu. Makanya gue perhitungkan gitu loh. Bentar kita muter dulu. Nah ini gue kayak cornering gitu pernah tuh, kanannya juga pernah kena, tapi nggak parah, paling gesekan dikit aja di kanan. Yang gue paling kaget belakangan ini nih, yang ini bro, ini tadi jalur stangnya kenapa tiba-tiba hilang gitu kan. Ntar berhenti gue shoot bentar, ini jadi sebelah sini tiba-tiba copot, gue nggak tahu kapan di mana gitu. Sedangkan yang sebelah kanan masih awet, masih ada gitu. Jadi ini juga tuh, ini nggak kenapa-napa masalahnya. Yang gue bingung kenapa tiba-tiba yang sebelah kirinya copot gitu loh. Nggak pernah dikendorin, nggak pernah diapain gitu, tiba-tiba hilang aja, nggak tahu. Emang udah bosen aja kali dia nempel gitu kan. Terus di belakang gue gue malah sering ya ketemu polisi. Gue 3 tahun pakai motor ini, ngelewatin tilangan tuh banyak banget, polisi lah, penilangan lah gitu ya. Jadi gue lewat kayak razia gitu, ada yang nilang-nilang lagi belokan gitu, sering gue. Tapi nggak pernah permasalahannya bro, nggak pernah permasalahan plat ini, nggak pernah. Plat di depan aman ya, plat di visor kayak gini aman. Terus di belakang juga aman ya. Undertail, gue pakai undertail di belakang. Gue pakai undertail di belakang juga nggak pernah masalah sejauh ini. Gue sering banget dirazia, pernah di mau ditilang juga pernah.
Tapi sejauh ini gue belum pernah kena tilang pakai motor ini. Kayak di undertail belakang itu gue nggak kelihatan sebenarnya platnya. Banyak tuh yang komentar juga ya di YouTube ya. Di Instagram gue juga sampai banyak yang komen-komen neror gitu. Bang, undertail kena tilang nggak bang? Kalau pakai plat di undertail kayak gitu? Jawabannya enggak ya harusnya ya. Gue nggak ngerti sebenarnya peraturan aslinya ketilang apa enggak. Tapi selama ini dari pengalaman gue 3 tahun naik motor ini, itu gue setahun pertama gue udah ganti undertail gitu loh. Undertail itu nggak pernah bikin gue ketilang sekalipun gitu. Jadi aman sih kalau kata gue. Cuma ya balik lagi, resiko ditanggung kalian masing-masing gitu ya. Kalau mau pasang ya oke, enggak ya oke gitu. Undertail paling gue kasih tahu kalau mahannya cuma 1 bro. Kasihan sama orang yang lu bonceng kalau lagi musim hujan. Gitu aja gue mah. Lagi becek gini ya, lagi hujan, lagi basah, lu pakai undertail, wah kelar bro. Lu sendiri kena, baju tuh pasti kena, tas yang lu bawa tuh pasti kena di belakang kalau undertail. Kalau ada penumpang, udah penumpangnya suruh bawa baju ganti aja dah udah. Kalau nggak pakai jaket gitu. Kondisi motor gue 3 tahun gitu aja sih. Gue mau bahas ininya juga nanti gue bahas ya. Jadi di video selanjutnya bakal gue bahas juga rutinitas apa aja yang gue lakukan ke motor gue gitu. Motor gue selama 3 tahun ini perawatannya tuh nggak gue diemin doang tentunya kan. Pasti ada rutinitas gue. Maksudnya kayak ke bengkel, ganti oli, ya kan, isi angin, semuanya lah, perawatan, cuci motor kayak gitu. Itu bakal gue jelasin di video selanjutnya, oke? Gue rasa video kali ini sih cukup ya, karena kondisi motor gue 3 tahun ini pun kayak gini gitu. Bodinya nggak ada masalah, nggak ada yang ngelotok, nggak ada yang apa. Knalpotnya juga udah gue ganti, aman. Undertail aman di belakang ya. Yang tadi udah gue ceritain semua tuh motor gue kenapa. Jadi gitu. Paling udah sih video gue kali ini segitu aja. Thank you buat yang udah nonton video ini ya. Kondisi motor gue 3 tahun kayak gitu. Ntar bakal gue update rutinitas apa yang gue lakukan selanjutnya selama ini. Selama 3 tahun perawatan motor gue, apa aja yang udah gue ganti gitu. Kayak oli, kampas rem kah, kopling apa gitu, semua gue bahas ya di video satu laginya itu. Oke guys, jangan lupa subscribe ya kalau kalian ngerasa video ini ngebantu dan kalian mau video motor tentang R15 kayak gini lagi gitu loh. Udah gitu ya guys, thank you for watching guys. See you guys in the next video. Peace out.